Bisa ada informasi terkait dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjadi inspektur upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ya, ia berharap generasi penerus dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan. Upacara apel kehormatan dan renungan suci sebagai rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia digelar pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Renungan suci merupakan tradisi menghormati jasa para pahlawan selama peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Para pasukan berbaris dan bersiap untuk melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci. Setiba di lokasi, Wakil Presiden disambut dengan pengawalan lalu memberikan posisi siap untuk dibacakan informasi kedatangannya. Dalam pidatonya, Wapres menegaskan semua pihak harus memberikan penghormatan kepada seluruh pahlawan yang telah berjasa untuk negeri. Ia pun mengajak para seluruh masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang ditempuh adalah jalan kami juga. Apel kehormatan dan renungan suci dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta dan sesi berdoa. Renungan suci bukan hanya prosesi formal dalam 1 tahun sekali menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun lebih dari itu, renungan suci adalah momen bagi seluruh rakyat untuk kembali mengingat jasa para pahlawan bangsa dan terus memupuk rasa cinta kepada tanah air. Bisa Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam apel penghormatan dan renungan suci di Ibu Kota Nusantara. Jokowi menegaskan seluruh pihak wajib menghormati seluruh pahlawan bangsa. Apel kehormatan dan renungan suci untuk pertama kalinya dilaksanakan di 2 tempat, yakni di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dan Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara. Apel kehormatan dan renungan suci pertama di Ibu Kota Nusantara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Setibanya di lokasi, Presiden Jokowi selaku inspektur upacara menerima laporan dari Komandan Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dalam naskah yang dibacakannya, Presiden Jokowi menyampaikan dalam rangka HUT RI ke-79, seluruh yang hadir menyatakan hormat kepada seluruh pahlawan. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang ditempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa semoga arwah para pahlawan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ibu Kota Negara Nusantara, 17 Agustus 2024, Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Usai pembacaan naskah, dilakukan prosesi mengheningkan cipta dan pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas. Ya Allah, Tuhan yang menggariskan takdir dan kepahlawanan. Ya Allah, Tuhan yang menganugerahkan kemenangan melalui perjuangan.
Ya Allah, Tuhan yang menghias pribadi-pribadi mulia dengan kesabaran. Rahmati para pendahulu kami dengan ampunan, anugerahi kami jalan keteladanan, kuatkan hati dan langkah kami meraih kejayaan, agar tak sia-sia air mata dan pengorbanan, agar tak durhaka generasi kami yang hanya melanjutkan. Usai apel kehormatan dan renungan suci, selanjutnya di IKN akan digelar upacara bendera HUT RI ke-79 untuk pertama kalinya dengan tema utama Nusantara Baru, Indonesia Maju. Presiden Jokowi memimpin pelaksanaan HUT RI di IKN, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa sejumlah persiapan ini terus dilakukan jelang upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, salah satu yang menjadi fokus utama adalah kepastian keamanan jaringan karena upacara Hari Kemerdekaan tahun ini akan dilakukan di dua tempat, yakni di Istana Negara, Jakarta dan Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Medan Merdeka Utara, dan di mana ini tepatnya berada di sebelah dari Aupada, di mana Gita Bahana Nusantara yang nantinya akan menghibur seluruh tamu undangan yang hadir. Dan memang momen kali ini tidak kalah spesial dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang momen kali ini menjadi sangat spesial karena ini bertepatan dengan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menjadi ibu kota Nusantara. Dan kalau bisa dilihat di belakang saya ini langsung terlihat bagaimana para tamu undangan antusias sekali ya, yang sudah memasuki Istana Merdeka Jakarta sejak pukul 6 pagi tadi, dan saat ini sedang melakukan foto, bersuah foto, selfie, dan juga menunjukkan momen kebahagiaannya berada di Istana Merdeka Jakarta. Dan kita juga masih menunggu kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin beserta dengan Ibu, dan juga nantinya akan dihadiri pula momen peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ini oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama dengan pasangan. Kami di sini semua menantikan apakah baju daerah yang nantinya akan dikenakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Namun dari tadi pantauan kami, seluruh tamu undangan yang ada di sini ini luar biasa sekali, warna-warni karena menggunakan baju adat nasional dari berbagai daerah. Dan saya sendiri saat ini menggunakan baju adat dari Toraja. Ini perpaduan antara biru, kemudian juga merah dan kuning khas dari Toraja, dan juga dengan hiasan kepala yang merupakan penghargaan tertinggi dari adat Toraja, yakni rumah adat dari Toraja. Dan saya sangat senang sekali menantikan detik-detik proklamasi dari momen Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini yang bertemakan Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dan nantinya juga akan ada hiburan, Pram dan Fani, yang tadi sudah saya sampaikan, yang akan dihibur oleh Gita Bahana Nusantara, yang mana nanti akan membawakan sejumlah lagu-lagu nasional dan juga lagu-lagu yang akan sama-sama kita dengarkan, seperti misalnya ada lagu Kalimantan Nusantaraku, kemudian juga Melompat Lebih Tinggi, Elok Indonesiaku, serta Merah Putih. Dan nantinya juga seluruh tamu undangan dan pemirsa akan dihibur dengan penampilan dari Vidi Aldiano yang akan membawakan lagu Jamrut Katulistiwa. Selain itu juga nanti di Istana Merdeka Jakarta ini akan ada penampilan, maksud kami penayangan video, yakni perjalanan Jakarta hingga cerita dari Istana Merdeka. Kalau kita lihat memang cerita dari Istana Merdeka ini cukup panjang sekali, di mana upacara pertama kali dilakukan pada tahun 1950, dan kota Jakarta sendiri pun juga sudah menjadi saksi di bagaimana Indonesia berkembang begitu ya, hingga mencapai titik saat ini, di mana usia Jakarta pun saat ini sudah mencapai 497 tahun. Artinya memang cukup banyak cerita yang sudah kita masyarakat Jakarta lewati saat khususnya menjadi ibu kota Indonesia begitu ya. Dan kita akan sama-sama menantikan kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin yang rencananya akan tiba sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia Barat, dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan tiba sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Pani Pram.
Ya, itu dia rekan kami ini ya, Ayah Nufus melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selanjutnya kita ke Ibu Kota Nusantara. Ini ada Dilami. Togi, Galuh, dan juga pemirsa Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Saat ini saya melaporkan langsung secara perdana di Ibu Kota Nusantara. Ini tepatnya 2,5 jam lagi menuju detik-detik proklamasi yang akan dilaksanakan. Karena memang untuk di Ibu Kota Nusantara akan dilaksanakan mulai pukul 11.10 WITA. Dan situasinya saat ini memang untuk di sebelah kiri saya itu nanti akan menjadi tempat dari para tamu VVIP, yakni ada Menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni nanti akan ada Mensesnek, akan ada Menteri Agama, akan ada Menteri PUPR, Mendag, Mentan, Menhub, Menke. Kemudian nantinya di tengah, yakni di posisi sentral Istana Negara IKN, yakni akan ada 3 kursi begitu ya. Ini akan ditempati oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan Ibu Kepala Negara Iriana Jokowi dan akan didampingi oleh Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Namun hingga kini memang kami belum melihat tamu VVIP terlihat memasuki istana, memasuki daerah Ibu Kota Nusantara. Kemudian memang jika saya ceritakan tadi kami dari pihak awak media sendiri sudah tiba sekiranya pukul 7 WITA. Kemudian juga kami kemudian langsung masuk ke area IKN dan tentunya Galuh, Togi, ini penjagaannya sangatlah ketat. Disediakan ada 2.500 personil gabungan dari TNI Polri yang akan menyiagakan dalam terselenggaranya upacara kemerdekaan ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Dan untuk tahun ini memang menjadi spesial ya Galuh, Togi, dan juga pemirsa karena pelaksanaan upacara akan dilaksanakan di 2 tempat, yakni di Jakarta dan juga Ibu Kota Nusantara. Tadi kalau di IKN akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan didampingi oleh Prabowo Subianto. Kalau di Jakarta ini akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Sebenarnya Togi, Galuh, kalau untuk rangkaiannya sudah mulai dari pukul 00.00 WITA. Ini kemarin itu ada upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa IKN. Dan untuk acara hari ini kemungkinan memang akan dimulai pada pukul 9.15 WITA dengan pertunjukan kesenian di lapangan upacara Istana Negara. Dan pukul 10.15 WITA akan ada kirap duplikat bendera pusaka dan salinan teks proklamasi di Istana Negara IKN. Dan nanti pada pukul 11.10 WITA ini akan menjadi titik puncak utama, yakni adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan di 79 atau di 2024 ini. Ini tentunya sangatlah luar biasa, terlebih untuk tahun ini juga masih sama dengan tahun-tahun kemarin bahwa setiap tamu undangan ini harus memakai baju adat dari daerah masing-masing. Kalau saat ini saya menggunakan adat Makassar, ini sangatlah luar biasa begitu ya. Meriah sekali, tidak hanya saya, ini rekan-rekan wartawan ataupun rekan-rekan media ini juga sudah banyak sekali yang menggunakan pakaian adat yang luar biasa, mulai dari ini ada kebaya, kemudian juga ada pakaian-pakaian Dayak. Ya, ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangatlah luar biasa. Kita rayakan begitu ya di kemerdekaan ke-79 ini. Dan untuk nantinya jika penurunan bendera pada pukul 17.00 WITA ini memang akan diselenggarakan juga di lapangan IKM atau lapangan Istana Negara IKN. Begitu kita juga nanti akan sambut meriah bagaimana nantinya pakaian dari Presiden kita Joko Widodo dan juga pakaian-pakaian para menteri begitu ya. Untuk saat ini sementara seperti itu. Galuh, Togi. Iya, hai Dilami, dia pakai baju adat Makassar. Tadi ada rekan jurnalis juga Reanya. Ada Hilmi Muhammad ya? Hilmi pakai baju adat kayak kamu, Togi. Iya, Dayak ya. Benar. Kalian satu suku kayaknya. Iya. Satu suku Dayak. Dilami, apakah sudah ada informasi hari ini nantinya Presiden Jokowi pakai baju adat apa nih Dilami? Ya
Ya Galuh, memang untuk saat ini masih belum ada bocoran informasi terkait dengan Presiden Joko Widodo memakai baju apa, namun kita akan saksikan bersama. Ini tentunya akan spektakuler gitu ya, akan disoroti oleh media-media lain, karena kalau kita lihat Indonesia sendiri punya banyak sekali keragaman suku bangsa begitu ya. Jadi kita kira-kira kalau Galuh sama Togi bisa tebak nggak nih nanti Presiden Joko Widodo pakai baju apa? Kalau saya kayaknya belum bisa tebak nih. Nanti kita lihat saya bersama ya. Togi, Galuh. Dilami, apakah ada informasi terkait mungkin ada artis siapa yang akan menghidurkan acara di Ibu Kota Nusantara? Biasanya kan gitu ya, mengundang musisi tanah air untuk menggembirakan, menggelorakan perayaan 17 Agustus. Nah ini kira-kira ada artis siapa yang ada di sana nih, Dilami? Oke, baik Togi dan juga Galuh, tadi saya sempat melihat dan berpapasan dengan artis ya, tadi ada Mawar Eva. Dia juga terlihat ini akan menyanyikan lagu, entah itu lagu Indonesia Raya atau mungkin ada lagu-lagu tertentu yang memang akan dia nyanyikan, karena tadi pas saya lihat itu Mawar Eva membawa mic. Togi, Galuh dan juga pemirsa. Selain itu, ini memang masih Mawar Eva saja ya terpantau saat ini. Belum ada kegiatan lagi dikarenakan memang nanti ini memang acara akan dimulai pada pukul 9 dengan adanya penampilan kesenian. Seperti itu untuk saat ini. Ya, Dilami. Dilami ini kan kita lagi bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan ya. Biasanya identik dengan lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah. Nah, Dilami punya lagu favorit nggak dari lagu nasional atau lagu daerah? Kalau saya lagu favoritnya lagu daerah Cinciripit kali ya, karena kan saya berasal dari Sunda nih Galuh ya. Cinciripit menjadi lagu daerah saya begitu. Tapi pas saya tiba di Ibu Kota Nusantara, ini memang sangat luar biasa. Saya juga ingin mendendangkan begitu ya lagu-lagu daerah Kalimantan Timur. Dan favorit saya kalau untuk lagu Indonesia Pusaka ini juga jadi favorit saya karena menggambarkan perjuangan dari rakyat-rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan ke-79. Ini sangatlah kita harus apresiasi dari pejuang-pejuang kita terdahulu. Akhirnya kita bisa hidup di zaman sekarang gitu ya, dengan kemewahan yang sudah luar biasa. Galuh dan juga Togi, ini sudah terdengar sayup-sayup MC yang memang sudah akan kemungkinan dia akan sudah clear area. Nanti akan ada penampilan seni kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan untuk penampilan puncak ini akan diselenggarakan pada pukul 11.10 WITA, sehingga memang dari pihak dari tamu undangan ini belum terlihat hadir memadati tempat yang sudah disediakan, yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dilami, ini terkait mungkin situasi di sana mungkin ketika awal datang ke Ibu Kota Nusantara. Bagaimana mungkin suasananya, tidurkah nyenyak? Karena kan memang harus penyesuaian ya, Galuh ya. Karena beda cuaca, beda wilayah juga. Benar, dan mungkin cuaca di sana tuh bagaimana? Apakah cerah kayak seperti Jakarta? Baik. Saya akan ceritakan perjalanan saya ke Ibu Kota Nusantara begitu ya. Kemarin saya tiba di Balikpapan kira-kira pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Mengapa saya tidak langsung ke Ibu Kota Nusantara? Dikarenakan saya bersama dengan puluhan awak media lain yang yang memang mereka juga sudah mempersiapkan baju-baju adat sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan persiapan langsung di Ibu Kota Nusantara, sehingga kita diam atau stay beristirahat di salah satu hotel di Balikpapan. Akhirnya tadi pagi sekitar pukul 5 WITA kami berangkat dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara menggunakan bus. Pengalaman saya begitu ya di perjalanan ini, jalan menuju ke IKN sangatlah berliuk-liuk, namun sangatlah indah melihat pemandangan-pemandangan pepohonan, hutan yang sangatlah asri. Kemudian tiba ini di Ibu Kota Nusantara pada pukul 7 WITA, artinya membutuhkan waktu 2 jam dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Tadi juga saat saya masuk begitu ya, penjagaannya sudah ketat sekali, dan untuk hari ini sendiri rencananya akan ada 2.500 personil dari TNI dan juga gabungan dari kepolisian yang akan disiagakan dalam berlangsungnya upacara peringatan HUT ke-79 begitu ya. Dan saat saya datang begitu, saya melihat Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, Istana Negara Ibu Kota Nusantara ini sangatlah luar biasa, pilar-pilar yang sangatlah megah mewah menandakan bahwa Indonesia
siap untuk pindah ke Nusantara. Gebrakan yang baru sangatlah luar biasa dari Presiden kita Joko Widodo dan nantinya akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini benar-benar bisa diapresiasi. Nanti juga masyarakat dan pemirsa akan melihat di layar kaca ya prosesi detik-detik HUT proklamasi yang sebentar lagi mungkin sekitar 2 jam lagi kita akan lihat bersama. Begitu Galuh dan juga Togi. Iya, di dalam itu tampaknya di belakang sedang ada persiapan atau gladi resik begitu ya untuk tim Paskibraka. Setelah ini 2 jam lagi akan ada pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi. Nah, ini boleh dijelaskan ya Dilami, rekan-rekan Paskibraka di belakang ini sedang melakukan apa dan siapa saja mungkin yang terlibat menjadi pembawa bendera, kemudian yang nantinya akan membawakan baki bendera, seperti itu Dilami. Ya baik, kalau ini memang sedang gladi resik begitu ya. Untuk Paskibraka sendiri memang bukan hanya hari ini saja, namun sudah seminggu ke belakang mereka sudah melakukan sejumlah rangkaian persiapan pembawaan baki karena ini kan menjadi salah satu hal yang krusial, menjadi upacara pertama atau perdana di Ibu Kota Nusantara yang saat ini sudah berdiri megah. Dan juga dari pihak panitia ini sudah nampaknya hilir mudik untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan dari para tamu undangan kita nantinya begitu ya. Dan juga ini sudah barusan kita juga mendengar sayup-sayup MC yang akan memulai acara karena acara tadi akan diselenggarakan pada pukul 9 nanti. Galuh dan juga Togi, ini sangatlah haru sekali ya dengan kondisi yang sangatlah luar biasa. Ibu Kota Nusantara ini memang terlihat sangatlah megah juga. Galuh. Baik, Dilami. Terima kasih untuk laporannya langsung dari Ibu Kota Nusantara. Langsung dihadiri oleh Presiden Jokowi nanti di sana. Benar sekali. Dan kita lihat ini situasi terkini di Ibu Kota Nusantara ini persiapannya ini ya bagus sekali ya. Semalam pun juga aku ngeliat juga prosesi untuk yang terjadi di Jakarta dan juga di IKN itu bagus banget konsepnya di malam hari. Apalagi kalau kita ngeliat di ketika Dilami ini ya, ceritakan situasinya atau nggak persiapannya. Kita berharap ini hari ini berjalan dengan lancar, cuacanya pun juga cerah ya. Benar. Sebagaimana secerah hati kita menyambut Hari Kemerdekaan 79 tahun Merdeka Nusantara Baru Indonesia Maju.